Halo teman-teman, sebelum memulai video ini, kami mohon kepada teman-teman untuk mengizinkan kami supaya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Andrew Melody dengan NIM 19190108. Nama saya Evelyn Konstantin dengan NIM 19190122. Nama saya Hosarina Aprilia dengan NIM 19190129. Nama saya Kalista Angel Setiawan dengan NIM 19190143. Nah, itu tadi adalah kelompok kami. Kami merupakan mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia semester 5. Kami membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi proyek ujian tengah semester untuk mata kuliah teknik supervisi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, saya akan mengawali materi ini dengan menyinggung sedikit tentang keluarga. Keluarga adalah orang-orang terdekat yang tergolong memiliki hubungan dengan kita. Hubungan keluarga sendiri berada pada ruangan utama dalam kehidupan pribadi seseorang atau siapapun tanpa memandang siapa kita maupun apa jabatan kita. Keluarga juga merupakan bagian yang sangat tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita ataupun ditinggalkan tanpa perasaan apapun. Di sisi lain juga, kita merupakan makhluk sosial yang dimana kita membutuhkan yang namanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Nah, di dalam dunia kerja, kita akan mengenal istilah profesionalitas. Profesionalitas dalam bekerja adalah suatu tuntutan dan salah satu tolak ukur bagi para pekerja untuk melihat seberapa jauh mereka dapat memberikan impact atau dampak baik terhadap perusahaan dari tempat mereka bekerja. Hal itu dapat dinilai dari skill atau keahlian yang dimiliki, loyalitas dalam bekerja, bertanggung jawab terhadap tugas, serta kompeten dalam profesi yang ditekuni. Nah, berdasarkan dari definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan adalah sesuatu yang bertolak belakang. Karena tidak boleh ada percampuran dalam baik hubungan keluarga maupun hubungan kerja. Karena melalui percampuran kedua hal tersebut dapat memecah fokus dalam bekerja dan membuat adanya banyak waktu yang terbuang, serta bekerja pun menjadi tidak efektif dan efisien. Nah, secara keseluruhan, sikap profesional ini menuntut kita supaya dapat membedakan mana yang ranah keluarga dan mana yang ranah pekerjaan. Pada kelompok 3, studi kasus yang kami bahas adalah karyawan selalu meminta dapat schedule di hari Minggu. Ternyata di hari Minggu, karyawan kedatangan keluarganya dan keluarga duduk di lobi menunggu dia selesai bekerja. Peraturan perusahaan tidak mengizinkan keluarga berkunjung ke tempat kerja. Pada kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa karyawan tidak dapat membedakan antara waktu pekerjaan dengan waktu untuk keluarga, sehingga karyawan tersebut tidak menunjukkan sikap profesional dalam bekerja dan tidak memiliki etika baik dalam bekerja. Dari kasus ini, peraturan pelanggaran keluarga berkunjung ke tempat kerja harus ada karena yang pertama, menegakkan etika baik dalam bekerja. Etika merupakan nilai moral dan norma yang menjadi pedoman bagi individu maupun kelompok dalam bekerja. Etika dapat menunjukkan nilai seseorang baik atau buruk dalam berperilaku. Oleh karena itu, larangan kunjungan keluarga pada saat bekerja akan menjadi poin yang cukup penting dalam memberikan peraturan kunjungan untuk membatasi antara hubungan pekerjaan dan keluarga. Karena dengan melanggar peraturan ini, karyawan akan mendapatkan cap etika buruk dalam dirinya. Yang kedua, menunjukkan profesionalitas dalam bekerja. Sisi profesional seseorang dalam bekerja dapat dinilai berdasarkan kode etik profesi yang ia tekankan dalam melakukan pekerjaannya, ikut serta dalam SOP yang diberikan, serta skill dan kompetensi yang diberikan oleh mereka bagi perusahaan. Jika dalam sisi penerapan SOP yang dilakukan telah melanggar, maka karyawan tersebut dapat dikatakan kurang profesional dalam bekerja. Terlebih, melalui pelanggaran ini, mereka juga turut dapat mengurangi efektivitas dalam bekerja karena adanya keadaan serta perasaan lain dan fokus akan terpecah akibat adanya keluarga yang melihat, menunggu, dan karyawan akan bekerja secara terburu-buru akibat ingin segera berkumpul dengan keluarga. Dari kasus ini, karyawan sudah menunjukkan sikap tidak baik dan dapat
memberikan dampak yang buruk baik bagi karyawan tersebut, perusahaan, dan karyawan lain. Berikut dampak yang dirasakan dari kasus tersebut. Yang pertama, melanggar peraturan perusahaan. Dalam SOP hotel telah diterapkan tidak boleh ada kunjungan keluarga di tempat kerja, terlebih jika keluarga menunggu di lobi. Hal ini memungkinkan akan membuat pelanggan lain tidak nyaman dan pelayanan yang didapatkan oleh pelanggan tidak sepenuhnya diberikan yang terbaik akibat adanya fokus yang terpecah. Selain itu, karyawan dapat melakukan pekerjaan secara terburu-buru karena keluarga yang menunggu dan karyawan akan melakukan pekerjaan dengan cepat agar segera selesai. Yang kedua, memberikan contoh buruk bagi karyawan lain. Dengan kunjungan keluarga, keluarga menunggu di lobi dan menggunakan fasilitas hotel untuk kepentingan pribadi, hal ini akan menjadi cerminan buruk bagi karyawan lain dan mengundang karyawan lain untuk melakukan hal serupa. Nantinya, hal ini akan menjadi masalah yang cukup besar akibat seluruh karyawan membawa keluarga dan seluruh karyawan tidak bisa membedakan antara urusan pribadi dan pekerjaan, sehingga karyawan tidak bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga, memperkeruh suasana kerja. Hubungan antara pekerjaan dengan keluarga adalah kedua hal yang cukup bertolak belakang. Jika ternyata saat ada masalah keluarga dan keluarga datang saat karyawan tersebut bekerja, maka kemungkinan akan terjadi pertengkaran akibat adanya masalah keluarga. Untuk itu, hal ini dapat memperkeruh suasana kerja yang ada dan menurunkan citra baik yang ada pada hotel. Berdasarkan kasus di atas, kita dapat melihat bahwa hal yang dilakukan karyawan tersebut dapat mempengaruhi kinerja mereka dan membuat pekerjaan yang mereka lakukan tidak efektif dan efisien, yang mana hal ini akan merugikan hotel serta memperburuk citra hotel jika hal ini diketahui oleh pengunjung dalam hotel itu. Untuk itu, menurut kami, pemimpin yang cocok dalam kasus ini adalah pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan birokratik. Tipe kepemimpinan birokratik adalah tipe kepemimpinan by the book atau bergantungan pada aturan, regulasi, dan prosedur untuk pengambilan keputusan. Alasan kami memilih tipe kepemimpinan seperti ini karena adanya dampak baik serta kecocokan antara regulasi yang akan ditekankan dengan kasus yang ada. Yang pertama adalah pemenuhan SOP atau peraturan. Melalui tipe kepemimpinan birokratik atau by the book, pemimpin akan menekan serta memberikan pemantauan kepada karyawan agar mereka senantiasa berada di dalam jalur dan mengikuti peraturan yang ada. Yang kedua, menjadi lebih terarah dan terlihat lebih profesional. Melalui pengikutan SOP serta peraturan yang ada, karyawan akan berlaku sesuai dengan prosedur sehingga mereka akan lebih paham mengenai job desk yang harus dilakukan, kontribusi, serta tanggung jawab, dan wewenang yang harus mereka lakukan dalam hotel. Dan yang ketiga adalah hasil output atau pekerjaan yang mereka lakukan akan lebih efektif dan efisien. Melalui penempatan kedua hal di atas, pekerjaan yang akan mereka lakukan terasa lebih efektif dan efisien dan menghemat waktu yang ada, serta memberikan pelayanan yang terbaik yang hingga akhirnya akan menciptakan citra hotel yang lebih baik lagi. Berdasarkan penjabaran di atas, kita dapat melihat bahwa pemimpin dengan tipe birokratik adalah pemimpin yang sangat cocok dalam kasus ini. Karena jika kita melihat lebih lanjut mengenai tipe kepemimpinan lain seperti laissez-faire atau pemimpin yang lepas tangan, kita dapat melihat bahwa supervisor akan melakukan sedikit mungkin pemimpin, karyawan, dan mendelegasikan seluruh kekuasaan dan otoritas kepada karyawan. Sehingga hal ini memungkinkan bagi karyawan untuk tetap melanggar peraturan yang ada hingga akhirnya terjadi penyalahgunaan penggunaan fasilitas untuk keperluan pribadi, kerjaan yang tidak efektif dan efisien, serta memberikan pengaruh buruk bagi karyawan lain untuk ikut dalam perbuatannya. Solusi yang diambil oleh kelompok kami, dalam kasus ini, kita sebagai supervisor yang bijak sebaiknya mengajak bicara secara baik-baik terhadap karyawan tersebut dan memberitahu bahwa dengan membawa keluarga ke tempat kerja dapat mengganggu aktivitas tempat kerja yang bisa merugikan pihak perusahaan.
dan sesuai dengan peraturan yang ada, di mana para karyawan dilarang untuk menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan umum, kepentingan pribadi. Dengan membawa keluarga ke tempat kerja, pastinya keluarga akan menggunakan fasilitas tempat kerja ketika sedang menunggu. Tentu saja itu sudah melanggar aturan yang ada di perusahaan. Tambah lagi ketika keluarga berada di tempat kerja akan membuat karyawan tersebut menjadi tidak fokus dan konsentrasinya hilang. Membuat karyawan tersebut menjadi memiliki rasa khawatir dan bekerja secara terburu-buru yang bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam bekerja. Bila karyawan tersebut ingin bekerja secara profesional, sebaiknya tidak membawa keluarga ke dalam tempat kerja. Terutama keluarga tidak memiliki hubungan dalam pekerjaan tersebut. Bila teguran tersebut tidak dipatuhi, supervisor akan memberikan surat peringatan ke-1, ke-2, sampai ke-3. Dan bila karyawan tersebut masih tidak patuh, supervisor memiliki hak untuk memberhentikan karyawan tersebut demi kebaikan perusahaan. Kesimpulannya, urusan keluarga memanglah nomor 1. Tetapi untuk menjadi orang yang profesional, tentu saja kita harus bekerja secara profesional. Di mana kita harus mendahulukan pekerjaan secara profesional dibandingkan urusan keluarga. Sebagai orang yang profesional, seharusnya bisa membagi urusan profesional dan urusan keluarga. Di dalam peraturan SOP juga menyatakan urusan keluarga tidak boleh dibawa ke dalam urusan kerja, terutama dalam suasana hati yang tidak baik. Karena itu akan memberikan efek yang tidak baik untuk perusahaan dan diri sendiri, karena dilihat tidak profesional dalam bekerja. Tadi adalah materi yang kelompok kami sampaikan terkait dengan kasus di mana ada salah satu staf hotel yang membawa keluarganya ke tempat kerja. Semoga materi yang kami sampaikan dapat teman-teman terima dengan baik, dan hal ini juga dapat menjadi pelajaran untuk kita supaya saat kita bekerja nanti kita dapat bertindak secara profesional. Sekian dari kami, terima kasih.